Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji itu cuma transit doang di rekening? Datang, tiba-tiba udah habis aja nggak tahu kemana? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng strategi cerdas buat ngelola pendapatan yang terbatas supaya dompet nggak lagi nangis di akhir bulan. Oke, kita mulai ya. Familiar banget kan sama perasaan ini? Pas hari gajian tuh rasanya kayak jadi sultan sedunia. Tapi euforia itu kayaknya cepet banget nguapnya. Baru juga seminggu, pas iseng cek saldo, langsung kaget. Loh, kok udah tipis lagi? Percaya deh, ini bukan cuma kamu. Ini masalah kita bersama. Ah, tanggal tua. Istilah legendaris yang kayaknya udah mendarah daging ya. Momen-momen cemas di mana kita harus ngitungin sisa uang sambil ngarep kalender bisa di-skip langsung ke tanggal gajian. Perasaan kayak gini tuh bukan cuma bikin gak nyaman, tapi serius deh, bener-bener nguras energi dan pikiran banget. Terus, sebenarnya kemana sih perginya uang kita? Ini bukan sulap loh, tapi ini adalah sebuah misteri yang sebenarnya bisa banget kita pecahin bareng-bareng. Yuk, siapin kacamata detektif kita mulai lacak jejak pengeluaran yang selama ini sembunyi. Sering banget kita langsung nyalahin, gaji gue kekecilan. Padahal coba deh kita lihat lagi. Tersangka utamanya itu justru pengeluaran-pengeluaran kecil yang sering kita anggap remeh. Coba bayangin deh, keuangan kita itu kayak ember. Masalahnya bukan satu lubang gede, tapi banyak lubang-lubang kecil, tetesan-tetesan yang nggak kelihatan tapi bikin airnya habis juga. Nah, ini dia nih beberapa bocoran yang paling umum terjadi. Ngopi pagi biar melek, jajan sore buat naikin mood, ongkos ojek online, atau, nah ini, belanja impulsif pas lihat ada diskon gede-gedean. Kalau dilihat satu-satu di diagram ini, porsinya kayaknya kecil ya. Tapi coba deh, dijumlahin selama sebulan. Wow, totalnya itu bisa makan porsi anggaran yang gede banget. Oke, ini inti dari semuanya. Kita harus bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan itu hal-hal yang emang harus kita penuhi buat hidup. Ya kayak bayar kosan, makan, transportasi kerja. Nah, kalau keinginan, ini yang bikin hidup lebih seru tapi sebenarnya bisa ditunda. Kopi kekinian, gadget baru, langganan streaming. Kekuatan kita itu ada di kemampuan kita buat ngendaliin si keinginan ini, bukan malah sebaliknya. Tapi tenang, kita nggak cuma bahas masalahnya doang. Sekarang, yuk kita masuk ke solusinya, ke rencana permainannya. Ada 3 langkah cerdas dan super simple yang bisa langsung kamu praktekin buat ngambil alih lagi kendali keuangan kamu. Siap? Ini dia 3 senjata rahasia kita. Gampang banget kok. Pertama, bikin anggaran harian. Kedua, kuasai teknik jeda buat ngerem belanja impulsif. Dan ketiga, yang jadi kunci dari semuanya, catat setiap pengeluaran. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama, pecah anggaran bulananmu. Gini, setelah semua tagihan wajib dibayar, sisa uang buat jajan dan lain-lain itu, coba deh bagi per hari atau per minggu. Jadi kamu tahu, oke, jatah gue hari ini cuma segini. Dengan ngelihat jumlah yang lebih kecil, secara psikologis kita bakal mikir 2 kali sebelum ngeluarin duit, jadi lebih gampang dikontrol. Nah, yang kedua ini, trik psikologis yang ampuh banget. Sebelum kamu ngeklik check out atau bayar barang yang masuk kategori keinginan, coba deh kasih jeda. Tahan dulu. Cukup 24 jam aja, besoknya tanya lagi ke diri sendiri, gue masih pengen banget nggak ya barang ini? Kamu bakal kaget deh betapa seringnya hasrat buat beli itu udah hilang gitu aja. Dan ini dia fondasinya. Mulai sekarang, biasain buat nyatet setiap rupiah yang keluar. Nggak peduli sekecil apapun, mau itu bayar parkir 2.000 perak atau beli permen, catat. Tujuannya bukan buat ngejudge diri sendiri ya, tapi supaya kita punya data yang jelas. Oh, ternyata duit gue paling banyak habis di sini. Dan lihat deh, nyatet pengeluaran itu nggak perlu ribet. Nggak usah pakai aplikasi yang canggih-canggih dulu kalau belum biasa. Pakai buku catatan kecil atau aplikasi notes di HP kamu, aja udah lebih dari cukup kok. Kuncinya itu bukan di alatnya, tapi di konsistensi buat ngelakuinnya setiap hari. Jadi, apa sih hasil akhirnya kalau kita konsisten ngelakuin 3 langkah simpel tadi? Jawabannya itu sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Ketenangan. Ucapkan selamat tinggal pada drama dan panik di akhir bulan. Sekarang, kamu yang pegang kendali, bukan pengeluaranmu yang ngendalin kamu. Mungkin hasilnya nggak langsung bikin kamu punya sisa jutaan rupiah ya. Tapi bayangin deh, bahkan kalau cuma ada sisa 150.000 di dompet sehari sebelum gajian, perasaan lega dan amannya itu loh yang harganya mahal. Ini semua tentang progres, bukan tentang kesempurnaan. Ingat selalu kalimat ini ya. Bikin anggaran itu bukan berarti kita ngekang diri sendiri kayak di penjara. Justru sebaliknya, ini adalah alat buat kita mencapai kebebasan. Dengan ngatur uang hari ini,
kita itu lagi ngasih kekuatan buat diri kita di masa depan, buat ngejar mimpi-mimpi yang lebih besar. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang aku punya satu pertanyaan terakhir buat kamu. Apa satu perubahan kecil yang mau kamu mulai lakuin hari ini? Mungkin mulai besok bawa bekal makan siang. Atau nahan diri 24 jam sebelum check out keranjang belanjaanmu. Gak usah yang besar-besar, mulai aja dari yang paling kecil. Karena langkah kecil hari ini adalah investasi buat ketenangan kamu di masa depan.